Gimana? Masih semangat gak belajar bahasa Inggrisnya? Nah, pasti semangat dong ya. Hari ini kita akan membahas tentang kenapa sih kita udah belajar bahasa Inggris lama banget, terus kita udah ngerti bahasa Inggris, saat orang lain ngomong kita ngerti, tetapi saat kita mau ngomong, kok susah banget ya. Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Dulu juga saya seperti itu. Kita dalam masalah yang sama. We are in the same boat. So don't worry. Hari ini saya akan kasih tahu alasannya kenapa kita udah ngerti bahasa Inggris, tahu bahasa Inggris, tapi saat ngomong susah. Nah, padahal kalau bisa ngomong bahasa Inggris itu kan yang dilihat orang. Orang nggak lihat kita, pintar grammar, terus kalau ngerjakan soal semua 100, orang nggak tahu itu. Tetapi kalau kita bisa ngomong bahasa Inggris, wow, dia keren ya bahasa Inggrisnya, gitu. Jadi bisa ngomong bahasa Inggris sebagai output, ya, sebagai hasil dari pembelajaran bahasa Inggris kita. Oke, without further ado, let's get started. Welcome to Siska Fiorenzia's channel. Speak English, why not? Masalah yang pertama adalah focus on grammar. Nah, kebanyakan kita orang Indonesia atau orang negara apa aja yang merupakan English adalah second language, bukan bahasa utamanya, pasti mengalami seperti itu, selalu fokus on grammar. Jadi nggak heran ya kalau di sekolah itu kita lebih fokus terhadap grammar dan juga reading sekali-sekali, pokoknya grammar. Alhasil udah belajar bertahun-tahun, mungkin perlu diubah kali ya metodenya. Nah, tahu nggak sih, fakta yang paling mengejutkan adalah bahkan native speaker aja, orang-orang bule nggak terlalu peduli tuh sama grammar, bahkan mereka kadang nggak tahu. Coba lihat video ini ya. Do you know what past participle is? What? No, Do you know what a past participle is? I did when I went to school. Do you know what a past participle is? Past participle. So I no, I don't No. remember. Okay, so a past participle would be no. Can you tell me the difference between first conditional and second conditional? No. Can you tell me the difference between first conditional and second conditional? Okay. Then can you tell me the difference between a first conditional and a second conditional statement? I cannot. Nah, jadi kita mulai sekarang jangan fokus kepada grammar, tapi belajarlah langsung percakapannya. Nah, video tadi sama kayak kita orang Indonesia ya. Kita ngomong lancar bahasa Indonesia, tapi kita kalau misalnya ditanyain apa itu sintaksis, apa itu hiperbola, majas hiperbola, apa itu majas personifikasi, mungkin kita nggak tahu itu. Nah, itu sama dengan native speaker sebenarnya, orang-orang bule seperti itu. Mereka nggak terlalu fokus dengan grammar karena mereka udah ngomong itu setiap hari, itu bahasa mereka, jadi akhirnya lancar, sama seperti kita ngomong bahasa Indonesia. So, jangan pikir kamu hanya harus belajar grammar, okay? Yang jauh lebih penting daripada belajar grammar doang adalah membuat kebiasaan untuk ngomong bahasa Inggris, okay? Nah, yang kedua adalah biasanya kita sebagai orang yang mempunyai bahasa Inggris sebagai second language, itu kita fokus kepada pronunciation. Banyak tuh video-video yang membahas, which one do you prefer, American pronunciation or British? Bahkan ada orang Indonesia juga, kita semua yang menganeh-anehkan suaranya supaya kelihatan British gitu. Contohnya, what do you do today? Oh, I don't know what to do. Nah, seperti itu. Mungkin karena berkesan dipaksakan, jadi kedengarannya agak aneh ya. Tapi sebenarnya sih nggak masalah ya. If you want to choose certain pronunciation, it's okay, go ahead. Tapi kalau saya sendiri pribadi ya, saya nggak fokus sama pronunciation karena menurut saya adalah bisa ngomong bahasa Inggris itu, berbicara kepada orang itu
tujuan utamanya adalah bukan you have good pronunciation, bukan pelafalanmu yang dilihat, tapi seberapa mengerti atau seberapa bisa kamu deliver the message, ya kan? Jadi kalau berbicara itu kan apa yang speaker mau tanyakan dimengerti sama speaker B. Speaker A ngomong apa, speaker B ngerti. Nah, sebenarnya sesimpel itu ya. Jadi nggak usah fokus my pronunciation is so bad like that. Nah, saya kasih contoh nih. Bahkan kita orang Indonesia yang selalu berbahasa Indonesia, tapi kalau kita bahasa Indonesia bisa logatnya beda-beda. Contohnya orang Batak, kamu mau kemana? Nah, karena di bahasa Batak itu nggak ada, semua kasar. Kamu mau kemana? Oh, saya mau ke pasar. Nah, jadi logatnya itu masih kelihatan. Jadi saat suku tertentu ngomong, kita langsung tahu nih, oh ini dari Jawa, oh ini dari Medan, oh ini dari Papua. Oh, nah kita langsung tahu karena walaupun kita mempunyai bahasa persatuan bahasa Indonesia, tetapi logat kita itu tetap logat bahasa ibu kita, ya kan? Our mother tongue. Nah, that's why I never focus on pronunciation, tetapi I focus on I can speak English well. I am able to understand people and I'm also able to respond them well. That's my purpose. Oke? Banyak video-video yang menyarankan, oh biar kamu kelihatan seperti seorang bule, kamu harus begini, pronunciation-nya begini, begini dan begini. Nah, itu tergantung diri masing-masing. Saya nggak bisa menyalahkan itu ya. Nah, poin nomor 3 yang membuat kita biasanya susah ngomong bahasa Inggris adalah takut salah. Ini yang paling sangat umum terjadi ya. Aduh, takut salah, ntar grammarnya gimana, ntar diketawain teman kalau aku salah. Hello, ingat ya, bahasa Inggris itu bukan bahasa utama kita. So, membuat kesalahan itu suatu hal yang maklum, yang wajar terjadi, karena itu kan second language, bahasa kedua kita. Jadi nggak tahu kita yang mana peraturannya, karena itu bahasa yang asing buat kita. Nah, kalau saya pribadi, kalau saya salah, saya dengar orang lain misalnya ngomong kalimat seperti itu, oh saya baru ngeh, oh ternyata saya salah. Kedepannya saya koreksi. Oke, jadi jangan sampai tunggu perfect ya, baru mulai ngomong bahasa Inggris, karena itu mungkin sudah terlambat nantinya. Oke, dan jadi kesalahan itu lumrah terjadi, karena dimanapun kita berada, apapun yang kita pelajari, justru dari kesalahan kita belajar untuk semakin baik lagi. So, itu tadi 3 penyebab kenapa orang tidak bisa ngomong bahasa Inggris walaupun udah mengerti bahasa Inggris. Jadi, mulai sekarang jangan takut salah ya, jangan takut salah, jangan fokus kepada pronunciation, jangan juga fokus kepada grammar. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, supaya bisa ngomong lancar bahasa Inggris, ntar saya kasih tipsnya di video selanjutnya. Oke, see you in the next video. Bye-bye. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like dan tulis komen kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video Siska yang lainnya. Oke guys, terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. See you next time in the next video. Bye bye.